lama nunggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan masalah kisos. Dikemukakan di dalam kitabnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun ayyakunal qatilu balighan aqilan wa alla yakuna walidan lil maqtul wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil bi kufrin aw rikit wa taqtulul jama'atu bil wahid. Jadi hari ini bahasan kita syarat wajib kisos. Syarat wajib kisos. Wa syaraitu wujubil qisasi arba'atun. Dan syarat-syarat wajib kisos arba'atun adalah empat perkara atau empat syarat. Ayyakunal qatilu balighan aqilan, bahwa ada al-qatil, orang yang membunuh, balighan aqilan, adalah balik, dia sudah balik dan dia berakal, akalnya sehat. Wa alla yakuna walidan lil maktuli, dan bahwa tidak ada dia itu walidan lil maktul, adalah ayah bagi yang terbunuh. Jadi dia itu bukan ayahnya, bukan ayah daripada anak yang terbunuh. Jadi yang membunuhnya itu adalah bukan ayahnya. Ya. Wa alla yakunal maktulu anqasa minal qatil bi kufrin aw rikin, dan bahwa ada al-maktul yang dibunuh itu, dan bahwa tidak ada al-maktul sopo yang dibunuh itu anqasa minal qatil, yang lebih rendah derajatnya minal qatil, dari yang membunuh, ikuprin aurikin. Jadi derajatnya itu bukan yang lebih rendah derajatnya, baik tinjauannya derajat kekafiran atau budak. Jadi yang membunuh itu derajatnya lebih tinggi dari yang terbunuh. Wa alla yakunal maqtulu anqasa minal qatil bi kufrin aw rikit. Jadi si terbunuh tidak lebih rendah derajatnya dari si pembunuh dengan kekafiran atau kebudakan. Jadi kalau ternyata yang membunuh itu derajatnya lebih tinggi, yang terbunuh lebih rendah, yang terbunuh lebih rendah, maka tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Wa taqtulul jama'atu bil wahid
Kemudian dan tuktalul jama'atu, dibunuh sopo jamaah. Jamaah itu dibunuh bil wahid dengan sebab satu orang. Orang banyak dibunuh atau dikisos karena membunuh satu orang. Itulah bahasan kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, mari coba kita lihat dalil daripada syarat tersebut. Yang pertama adalah syarat-syarat wajib kisos ada 4. Syarat wajib kisos itu ada 4. Syarat-syarat wajib kisos ada 4. Yang pertama, pembunuh telah balik dan berakal sehat. Pembunuhnya ini udah balik dan berakal sehat. Bahwa sesungguhnya kisos adalah hukuman badan. Hukuman badan, ya kan kemarin kita tangan dengan tangan, ya kan kaki dengan kaki itu dan lain sebagainya. Kisos adalah hukuman badan dan hukuman ini tidak wajib kecuali karena kesalahan. Ya. Kecuali karena kesalahan. Sedang perbuatan yang dilakukan anak-anak dan orang gila dengan dianggap sebagai kesalahan. Karena itu keduanya tidak termasuk orang yang dapat dihukum. Ya. Kisos adalah hukuman badan dan hukuman ini tidak wajib kecuali karena kesalahan. Sedang perbuatan yang dilakukan anak-anak dan orang gila tidak dianggap sebagai kesalahan. Karena itu keduanya tidak termasuk orang yang dapat dihukum. Orang gila, anak kecil yang belum balik tidak kena hukum. Namanya juga orang gila, ya kan? Anak kecil kan memang nggak tahu apa-apa. Jadi anak kecil dan orang gila, kedua orang ini tidak pula dikisos dalam pembunuhan yang disengaja sekalipun. Pembunuhan itu sengaja, yang melakukan siapa? Orang gila dan anak kecil, maka nggak dikisos. Orang gila karena dianggap tidak memiliki akal. Orang gila karena dianggap tidak memiliki akal. Kalau anak kecil memang belum balik. Makanya dikemukakan syarat yang pertama terjadinya kisos. Pertama adalah pembunuh telah balik dan berakal sehat. Kemudian yang kedua, syarat-syarat wajib kisos. Yang kedua adalah pembunuh bukan ayah si terbunuh. Pembunuh bukan ayah si terbunuh. Yakni apabila orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja itu adalah ayah dari si terbunuh. Ayah dari si terbunuh. Maka tidak dikisos. Misalnya ada seorang ayah sengaja membunuh anaknya, nggak ada cerita kisos di situ. Berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqadu lil ibni min abihi. La yuqadu lil ibni min abihi. Tidak dikisos seorang ayah karena membunuh anaknya. Enggak dikisos. Kakek dan seterusnya ke atas hukumnya seperti ayah. Kakek misalnya membunuh cucunya berarti ya.
nggak ada kisos. Terus ke atas buyutnya juga begitu. Jadi sekali lagi tidak dikisos seorang ayah karena membunuh anaknya. Kemudian syarat yang ketiga, si terbunuh tidak lebih rendah derajatnya dari si pembunuh dengan sebab kekafiran atau kebudakan. Ya, inilah memang orang mukmin ini memiliki derajat yang tinggi dibandingkan orang kafir. Seandainya terjadi pembunuhan, orang mukmin membunuh orang kafir, maka nggak ada kisos, nggak ada kisos. Kemudian seorang tuan membunuh budaknya, karena tuan ini derajatnya lebih tinggi, sedang budaknya lebih rendah, maka tidak ada kisos. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bikafirin, la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dibunuh, tidaklah dibunuh seorang muslim bikafirin dengan sebab membunuh orang kafir. Jadi nggak ada kisos, ya, nggak ada kisos. Seorang muslim membunuh orang kafir nggak ada kisos, karena dalam pandangan Islam, ya, orang kafir ini derajatnya lebih rendah tinimbang orang muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tentang kisos, al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Berarti kalau yang membunuh orang merdeka, yang terbunuh orang merdeka, maka ada kisos. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Jadi kalau terjadi seorang budak terbunuh oleh orang merdeka, maka orang merdeka tersebut enggak terkena kisos. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, minas sunati alla yuqtalu hurrum bi abdin, minas sunati alla yuqtala hurrum bi abdin, termasuk sunnah adalah tidak membunuh orang merdeka karena membunuh budak. Sunnah. Termasuk sunnah adalah tidak membunuh orang merdeka karena membunuh budak. Jadi kalau membunuh budak nih orang merdeka nggak terkena kisos, karena dalam pandangan Islam dianggap bahwa budak itu derajatnya lebih rendah ketimbang orang merdeka. Juga berdasarkan riwayat Abu Daud nomor 4517, la yuqtalu hurrun bi abdin, orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Kemudian yang keempat, wa yuqtalul jama'atu bil wahid, dan dibunuh jamaah dengan sebab satu orang. Orang banyak dibunuh karena membunuh satu orang. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Sa'id bin Musaib bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum bunuh sejumlah orang, 5 atau 7,
sejumlah orang 5 atau 7. 7. Sebab mereka membunuh 1 orang. Dengan sebab mereka membunuh 1 orang, maka Umar bin Khattab membunuh orang banyak, sekitar 5 atau 7 orang. Mereka membunuhnya dengan memperdaya. 5 dan 7 orang itu membunuh 1 orang itu dengan memperdaya. Kemudian beliau berkata, siapa itu? Umar bin Khattab. Lau tama la'a alaihi ahlu son'a la qataltuhum jami'a. Apabila penduduk San'ah apabila penduduk San'ah terlibat dalam pembunuhan itu, seluruhnya akan saya bunuh. Seandainya penduduk San'ah ini semuanya membunuh orang tadi itu yang 1 orang, penduduk San'ah semuanya membunuh 1 orang. Jadi kata Umar bin Khattab, niscaya seluruhnya akan saya bunuh. Hal yang demikian itu juga ada diriwayatkan dari sahabat yang lain. Jadi periwayatannya bukan dari 1 orang, tapi dari beberapa orang, berkaitan dengan masalah Umar bin Khattab. Hal yang demikian itu juga ada diriwayatkan dari sahabat yang lain, dan tidak ada yang ingkar terhadap keputusan ini. Enggak ada yang ingkar, tidak ada yang menentang terhadap keputusan Umar membunuh banyak orang. Maka jadilah ijma. Maka jadilah apa yang dilakukan itu adalah sebagai ijma yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena tidak ada yang menentang para sahabat. Demikian yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan nanti akan kita kaji masalah syarahnya, penjelasannya berkaitan dengan syarat wajib qisas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.